ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا bersyukur. Kita panjatkan kepada Allah salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Nabi yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, ibu sekalian, dan semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah. Sebenarnya hadis 24 belum selesai, saya ulas sedikit dulu. Kemarin sudah sampai ke hadis dulu. Yang ke 8, manusia itu tersesat. Betul. Yang saya baca dulu yang 24. Karena kita dikatakan semuanya sesat, maka kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini jadi solusi agar kita tidak tersesat. Karena faedah ke-10, hidayah tidaklah diminta kecuali dari Allah. Hidayah ada dua macam, Di. Ya. Hidayah apa ini, Bu? Hidayah apa? Hidayah apa ini, Bu? Dayan. Bayan atau penjelasan. Penjelasan sebutkan irsyad. Taufik hidayah untuk bertahap. Semua orang bisa begitu jelas. Hidayah taufik hanya dari Allah. Kita sebut hidayah taufik itu hanya dari Allah saja. Kalau hidayah bayan atau irsyad, penjelasan itu semua orang bisa lakukan. Kalau kasih hidayah taufik hanya Allah yang beri hidayah. Orang mau berubah, mau amalkan ilmu, jadi baik, dia bisa berubah. Itu semua hidayah taufik dari Allah. Kemudian ke-11, pada dasarnya manusia dalam keadaan lapar. Sebab mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang bisa menahan jasad mereka tetap hidup. Jadi yang beri mereka makan lepas dari lapar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-12, maksud kalimat mintalah makan kepadaku, yaitu meminta makanan. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki dan mengharap keutamaan dari Allah. Dan tentu saja hal ini diperoleh dengan usaha. Dan inilah namanya tawakal. Tawakal itu di dalamnya ada dua hal. Pertama, lakukan usaha. Yang kedua, pasrah pada Allah. Allah yang beri rezeki. Maka dalam tawakal dalam mencari rezeki ada dua yang harus ditempuh.
Satu, lakukan usaha. Dua, pasrah kepada Allah. Lakukan usaha dan yang kedua pasrah kepada Allah. Terus yang ke-13, manusia pada dasarnya berada dalam keadaan telanjang hingga Allah memberinya pakaian. Bisa jadi maknanya telanjang secara fisik, bisa jadi pula telanjang secara maknawi, artinya tidak ada roh. Lalu yang ke-14, kemurahan Allah yang telah menjelaskan kepada hambanya tentang keadaan dan kebutuhan mereka kepada Allah. Kemudian Allah mengajak mereka untuk memohon kepada Allah supaya keadaan mereka diikuti oleh kekurangan dan kebutuhan itu hilang. Terus yang ke-15, setiap manusia banyak kesalahannya. Yang ke-16, betapapun banyak dosa dan kesalahan, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, akan tetapi Allah menuntut kita untuk beristighfar. Lalu yang ke-17, istighfar dilakukan dengan bacaan. Pertama, mohon ampun, yaitu dengan ucapan astagfirullah. Yang kedua, memohon ampun dengan amal soleh. Dan istighfar ada dua macam. Istighfar ada dua macam. Istighfar artinya mohon ampun ya. Ini dengan mohon ampun dengan ucapan astagfirullah. Yang kedua, dengan amal soleh, karena bisa menghapuskan dosa. Istighfar itu ada dua macam, bisa dengan ucapan istighfar, bisa dengan kita lakukan amal soleh. Amal soleh sih amal soleh apapun itu bisa menggugurkan dosa. Seperti misalnya Nabi SAW sebut as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati, di antara sholat yang 5 waktu, kemudian dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Kemudian Nabi SAW sebut mukaffiratun lima bainahuma, akan dihapuskan dosa di antara keduanya. Idza stunibatil kabair, selama seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi lantaran sholat dosanya terampuni. Lantaran bertemu 2 Jumat dosa juga diampuni. Terus ayat ke-18, Allah akan menghapuskan seluruh dosa bagi yang meminta ampun kepada Allah. Adapun yang tidak mengucapkan istighfar, dosa kecil akan terhapus dengan amal soleh. Sedangkan dosa besar harus disertai taubatan nasuha. Dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh saja menurut jumhur ulama. Jadi dosa besar
Wahai ibu-ibu, Itu ada ya. taubat ada berapa syarat? 2 apa 3? 4 atau 5? Pakai 3 aja. Menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Kalau tobat disuruh 3 syarat ini harus terpenuhi. Itu untuk dosa besar. Kalau dosa kecil cuma sekadar melakukan amal soleh tadi, seperti buat terbuat pas istighfar dia. Nah, kesalahannya bisa terhapus. Apalagi kalau tidak pernah istighfar, dosa besar kemungkinan terhapus juga. Kemudian ke-19, sempurnanya kekuasaan Allah dan Allah tidak butuh pada hambanya. Allah tidak butuh pada makhluk. Terus yang ke-20, ketakwaan letaknya di hati, kejahatan juga letaknya di hati. Terus ke-21, sempurnanya dan luasnya kekuasaan Allah, kekayaan Allah. Kekayaan Allah itu maha sempurna, kekayaan Allah itu maha luas. Nah, terus faedah ke-20. Baik, faedah ke-22. Manusia berkumpul pada suatu tempat lebih dekat pada dikabulkannya doa daripada manusia dalam keadaan berpecah belah. Jadi berarti kalau ada doa sama-sama dipanjatkan misalnya pada khutbah Jumat, itu adalah doa yang mustajab. Ke-23, Allah Ta'ala menghitung amalan hamba, artinya menetapkan dengan bilangannya, sehingga tidak ada seorang pun yang dikurangi haknya sedikit pun. Yang beramal sebesar zarrah akan dibalas. Terus ke-24, siapa saja yang beramal niscaya akan dibalas oleh Allah tanpa Allah berbuat zalim sedikit pun. Setiap kezaliman akan dibalas. Terus ke-25, wajib memuji Allah baginya mendapatkan kebaikan. Hal itu dikarenakan 2 hal. Pertama, Allah memudahkannya untuk beramal. Allah mudahkan kita sendiri untuk beramal. Dan kita puji Allah karena ini, Allah, saya sudah melakukan amalan ini dengan mudah. Kita puji Allah, alhamdulillah. Alasan yang kedua, karena Allah balas amalan tadi. Allah sudah mudahkan, kemudian Allah balas amalan tersebut. Itu alasannya kenapa kita memuji Allah ketika kita itu dapat kebaikan. Kemudian ke-26, siapa yang telat dalam beramal soleh dan ia tidak mendapatkan kebaikan, maka celahannya kepada dirinya sendiri. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Baik, kita lanjut hadis 25. Berarti sisa hadisnya 42, 15 tambah 17 hadis. 17 berapa hadis itu? 17 ya, 17 hadis. Sudah pernah ujian apa belum? Sudah pernah ujian belum? Ini omnya sudah mid semester. Semester. Enggak lulus gak usah ikut lagi, gak apa-apa. Semester. Kita lihat hadis 25 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. An-nasan ada an-nasan min ashabi Rasulullah SAW, sekelompok sahabat Rasulullah SAW. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
Dhahaba ahlul dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, ahlul dusur itu orang kaya. Orang kaya itu dhahaba ahlul dusur bil ujur. Mereka itu bawa pulang banyak pahala. Jadi yang bicara di sini siapa? Yang bicara di sini siapa? Orang miskin. Dari kalimat awal saya sudah jelas. Ya, ma'amul yusur bil ujur. Dia tuh orang-orang kaya wahai Rasulullah. Mereka bawa pulang banyak pahala terus. Yusalluna kama nusolli. Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Jadi amalan sholatnya sama. Wa yasumuna kama nasumu. Kemudian mereka puasa sebagaimana kami itu berpuasa. Ya tak? Sana puasa, nah orang miskin juga di puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun, nah ini sini bedanya nih. Orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sholat bisa sama, puasa bisa sama. Yang beda di sini apa? Sedekahnya. Orang-orang miskin tidak bisa sedekah seperti orang kaya. Kemudian Nabi SAW katakan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun." Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Lantas Nabi SAW contohkan sedekah-sedekahnya. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap ucapan tasbih itu adalah shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap ucapan takbir adalah shadaqah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah shadaqah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Setiap ucapan tahlil. Apa ucapan tahlil itu? La ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah adalah shadaqah. Wa amru bil ma'rufi shadaqah. Ngajak kepada kebaikan adalah shadaqah. Wa nahyun an munkarin shadaqah. Larang dari kemungkaran adalah shadaqah. Wa bi bu'i ahadikum shadaqah. Berhubungan intim dengan istri kalian adalah shadaqah. Qalu. Kemudian para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu yakunu lahu fiha ajrun." Kok bisa, wahai Rasulullah, kami salah seorang di antara kami mendatangi istrinya dengan syahwat, kok bisa dapat pahala di situ? Kemudian Nabi SAW jawab, "Ara'aytum law wada'ana fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun, fakadzalika idza wada'ana fi halalin kana lahu ajrun." Bagaimana pendapat kalian seandainya disalurkan di jalan yang haram, bukankah akan mendapatkan dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka dia tentu akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita lihat penjelasan hadis. Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan itu berkata, hadis ini menjelaskan begitu banyak jalan kebaikan. Nah, disebutkan beberapa contohnya di sini. Berarti jalan kebaikan itu banyak. Allah pun memudahkan kita untuk menempuh jalan kebaikan tersebut. Ingatlah, setiap orang pasti menginginkan berbuat baik, termasuk yang kaya, begitu pula yang miskin. Faedah hadis 1. Lihat tadi ada sahabat kaya, ada sahabat miskin. Mereka itu saling berlomba dalam kebaikan. Di sini ceritanya itu bukan orang miskin ingin jadi orang kaya. Namun ceritanya apa di sini? Orang miskin ingin agar amalannya itu sama dengan orang kaya. Ini disebut apa, Bu? Hasad. Ya. Disebut apa ini, Bu? Hasad apa bukan?
Ibu, sebenarnya apa Bu? Hasad atau apa? Hasad? Hasad? Ini bukan hasad nggak? Ya, itu ada. Ini hasad apa bukan ini Bu? Bukan. Tahu hasad apa enggak? Hasad itu ada dua macam. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji itu nama lainnya ghibthah. Ghibthah itu ingin seperti orang lain tanpa mengurangi nikmat yang mereka miliki. Nah, itu yang tadi saya katakan dalam hadis itu berarti berlomba-lomba dalam kekayaan apa kebaikan Bu? Kebaikan. Namanya apa? Ghibthah. Ghibah beda lagi. Sekarang yang tercela itu yang kita sebut dengan hasad ya. Ini adalah tidak suka atau menginginkan nikmat orang lain hilang. Ada dua. Bisa pakai perkataan ini. Ini adalah benci pada nikmat orang. Sekadar benci. Yang kedua tadi menginginkan nikmat apa? Orang lain. Apa tadi Bu? Hilang. Bedakan dua ini. Ulama bagi jadi dua. Berarti yang kita tadi berpahala enggak? Berpahala enggak Bu? Nah, karena terpuji ini berpahala. Kalau yang hasad, yang satunya benci, dosa. Oke. Itu dosa Bu. Nah, berarti yang dibicarakan dalam hadis ini lagi bicarakan hasad atau ghibthah. Nah, ghibthah hukumnya boleh. Maka para sahabat yang miskin itu ingin seperti orang kaya dari sisi dalam melakukan kebaikan. Betul nggak? Jadi orang miskin itu ingin amalannya sama dengan orang kaya. Orang miskin di sini bukan, mudah-mudahan orang kaya itu cepat, kekuatannya hilang, bukan hasad. Namun yang dimaksud sini adalah lebih spesifik ghibthah atau hasad yang terpuji. Ingat sifat yang hasad terpuji itu, orang lain nikmatnya tetap ada. Kalau yang hasad tercela apa Bu? Orang lain nikmatnya itu hilang, atau pokoknya dia nggak suka aja. Kalau yang terpuji tadi, pokoknya nikmat orang lain tetap di situ. Saya seperti ini seperti dia, sudahlah dia tetap kaya. Dan saya pikir amalan saya sama dengan dia. Itulah yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu sifat sahabat. Kalau sifat hasad beda lagi Bu. Walaupun nanti hasad nanti ada beberapa tingkatan.
Ada yang tadi menginginkan cuma sekadar menginginkan nikmat orang lain hilang. Ada yang menginginkan supaya nikmat orang lain pindah ke dia. Pindah. Terus ada yang pokoknya orang lain tak seperti itu, jangan lebih daripada saya. Miskin tetap miskin aja deh, pokoknya jangan ikut-ikut saya kaya gitu. Pokoknya kamu tak seperti itu. Kalau kamu jadi kaya, saya hasad padamu. Atau dia cuma yang ada lagi tingkatan. Kalau tadi orang miskin tidak boleh kaya gitu ya. Kalau ada yang berbeda, ada tempat yang bersama. Intinya pokoknya tidak boleh yang lain itu lebih. Tetap keadaannya seperti itu saja. Jadi tingkatannya berbeda-beda. Nah, yang tingkatan yang terakhir itu yang hasad yang terpuji. Jadi para ulama sebenarnya tidak masukin dalam hasad. Kalau mereka masukkan dalam hasad berarti masuk hasad yang terpuji yang kita sebut tadi dengan ithar. Terus faedah yang kedua, para sahabat menggunakan harta mereka dalam kebaikan dunia dan akhirat. Yaitu dengan rajin sedekah. Para sahabat menggunakan harta mereka dalam kebaikan dunia dan akhirat dengan rajin bersedekah. Sedekah yang paling utama itu apa, Bu? Sedekah yang paling utama apa, ibu-ibu? Nafkah suami pada istri. Istrinya siapa? Apa? Jadi salah-salah lagi. Nafkah paling utama, nafkah yang paling utama dari sedekah. Baru kemudian dia perhatikan yang wajib-wajib yang lain lagi. Punya kelebihan rezeki, ya dia bayar zakat. Jika masih tersisa, dia pergi sedekah sunnah yang lainnya. Terus kapan nafkah pada orang tua? Nah, kalau orang tua dilihat orang tua tidak punya kerja lagi dan tidak punya penghasilan, jadi dia wajib untuk si anak nafkahi orang tua. Namun kalau orang tua masih punya penghasilan, masih mampu kerja, tidak sampai wajib. Terus media berikutnya yang ketiga, dalam amal badaniyah, amal badan. Orang kaya maupun orang miskin sama-sama bisa melakukannya. Contoh sholat, contoh puasa. Orang miskin bisa sholat, orang kaya bisa sholat. Orang miskin bisa puasa, orang kaya bisa puasa. Itu amalan badaniyah. Kadang yang miskin bahkan, ini katanya di sini, lebih bagus ibadahnya, lebih sempurna ibadahnya daripada orang kaya. Karena mungkin yang orang kaya sudah tersibukkan dengan harta, sudah tersibukkan dengan dunia, lupa ibadah. Nah, para ulama kadang orang miskin mungkin lebih fokus, lebih khusyuk, lebih konsentrasi daripada orang kaya. Faedah yang keempat, Rasulullah SAW telah membuka pintu kebaikan bagi orang-orang fakir. Pintu kebaikan tersebut selain dengan sholat dan puasa adalah zikir. Tadi kan ada tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau dirangkai gimana, Bu? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat nih. Ini bisa dibaca ba'da sholat 25 kali. 25 kali 4 berapa? Nah, 100. Bisa baca zikir subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu biasanya subhanallah 3 kali kan? Nah, ada versi lain seperti ini, Bu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat dirangkai jadi satu. Baca berapa kali? Nah, 25 kali. Mesti dengan ganti-ganti biar ada variasi zikirnya. Enggak monoton gitu terus. Itu ibaratnya itu kalau sholat cuma kur saja. Enggak ada variasi.
Mau nonton. Wah, aku rampung. Kamu masalah Al-Ikhlas Al-Falaq Anas. Rampung, Bu. Iya, rampung. Kan ada variasi. Bolak-balik gitu terus. Maka kalau ada yang bisa divariasikan, variasikan. Baca rukuk macam-macam, baca bacaan yang lain lagi. Ya kan? Ada baca rukuk yang lain kan? Subhanallahil azim, ya kan? Apalagi yang lain? Subhanallah wa rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Apalagi yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Sebanyak yang lain. Ada yang bisa divariasikan, variasikan. Dua kita itu banyak lagi. Kita ada macam-macam. Sama tadi dirangkaikan juga yang surat-surat termasuk bacaan ini. Karena saya baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadang saya gabungkan tadi yang tadi saya katakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 2 kali. Jadi dari situ tadi ada bacaan zikir. Nabi SAW contohkan. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu berarti ngajak kepada yang baik. Nahi munkar itu berarti larang dari kemungkaran. Juga ada amalan baik itu kebaikan yang hidup dengan pasangan yang halal. Itu jadi pahala sedekah. Kemudian faedah yang kelima, boleh pembicara mengajukan yang tidak mungkin diingkari. Jadi ketika dialog, dia tanya, pertanyaan ini tidak mungkin diingkari oleh yang nanti akan menjawab. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Maksudnya apa? Kan jalan sedekah banyak sekali. Nah, para sahabat yang miskin ini kalau dengar ini tidak mungkin mereka ingkari. Iya, ya betul, dia jalan sedekah itu banyak sekali. Tidak hanya dengan sholat dan dengan puasa saja. Nah, sebab dengan mengajukan pertanyaan semacam ini sudah menjadi pertanyaan yang telah tak terbantahkan. Ini kadang mengajukan pertanyaan yang orang semuanya setuju, tidak ada yang mengingkari. Terus yang keenam, semua amalan yang disebutkan dalam hadis yaitu zikir, amar ma'ruf nahi munkar, zikir termasuk sedekah, itu yang disebutkan dalam hadis. Akan tapi sedekah di sini ada yang bernilai wajib dan ada yang bernilai sunnah. Sedekah juga ada yang bernilai manfaat untuk orang banyak, mutaati, dan ada yang manfaatnya untuk diri sendiri, yaitu amalan qasir. Contoh yang bernilai qasir itu berarti amalannya untuk individu. Kalau mutaati berarti amalannya untuk orang banyak. Yang qasir, contoh kita cuma baca sendiri. Bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Bacaan ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Contoh bacaan takbir yang wajib, takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Kapan ucapan takbiratul ihram, ibu-ibu? Kapan ucapan takbiratul ihram? Kapan? Mulai sholat. Saat mau rukuknya atau saat mau berdiri, Bu? Kalau ibu jadi imam masbuk, kapan takbiratul ihram? Ketika mulai sholat. Bisa dalam keadaan rukuk bertakbiratul ihram atau tidak? Atau tidak tahu? Coba, bahasanya apa? Ibu tadi bahasanya apa? Takbiratul ihram itu takbir ketika mau mulai sholat. Ucapannya Allahu Akbar harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Ingat, berdiri. Ya nggak boleh. Ya, saya mulai sholat ya, saya masuk. Ternyata imam lagi sujud. Ibu lagi sujud, langsung saya turun, gak pakai takbir dulu. Saya gak mulai takbir dulu, langsung. Jadi mau langsung.
Sujud aja dengan imam. Saya tidak mulai dengan takbiratul ihram. Berarti sholatnya Tidak sah. sah atau tidak sah? Apa betul dengan sujud sahwi atau diulangi? Diulang. Sholatnya berarti tidak mulai dengan takbiratul ihram. Kalau tidak mulai dengan takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Berarti caranya gimana tadi Bu? Masuk. Allah Akbar. Berdiri dulu. Terserah mau sedekah atau tidak. Pokoknya berdiri dulu sambil takbir, baru kemudian ikuti imam sujud. Allah Akbar. Nah, itu. Bukan langsung dengan masuk, langsung. Tidak ada pembukaan ini Bu. Ini tidak dibuka dengan takbiratul ihram. Makanya tadi disebut di sini bacaan takbiratul ihram itu wajib. Bukan sunnah, begitu wajib. Maka baca takbir dalam sholat itu ada yang wajib, takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang berpindah rukun. Takbir yang berpindah berdiri ke rukuk. Dari i'tidal ke sujud. Dari sujud ke duduk antara dua sujud. Dari duduk antara dua sujud ke sujud. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau tidak ucapkan tidak apa-apa, jadi tinggalkan sunnah, makruh. Itu bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang mana tadi? Yang pertama, mau memulai sholat. Makanya disebut contoh takbir yang wajib, takbiratul ihram. Contoh bacaan zikir yang sunnah, tasbih, tahmid, takbir. Pada zikir ba'da sholat dihukumi sunnah. Ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pada zikir ba'da sholat dihukumi sunnah. Kalau tidak mau ditinggalkan, ya sudah diperingkas saja Bu. Cara meringkas zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar bagaimana? Bisa baca menurut riwayat, bisa bacaan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dibaca masing-masing 10 kali. Berarti subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Totalnya berapa? 30 kali 5 waktu sholat. Kali 5 waktu sholat 30 kali 5 150. Setiap kebaikan minimal dibalas 10. Berarti 150 kali 10 berarti 1.500. Maka baca zikir ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Bacaan takbir yang wajib itu bacaan takbir Allahu Akbar. Kemudian bacaan zikir yang sunnah itu tasbih, tahmid, takbir ba'da sholat. Itu sholat wajib. Ini dihukumi sunnah. Tadi saya sebutkan dua cara ya. Tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 ya. Cara yang kedua tadi disambung 4 kalimat tadi itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 25 kali. Cara yang ketiga tadi yang 10 tadi Bu. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Cara yang keempat, subhanallah gabung dengan alhamdulillah, gabung dengan Allahu akbar dibaca 33 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ulang 33 kali. Namun kalimatnya disambung. Sudah cara keberapa Bu? 4. Cara yang kelima, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Berapa cara semuanya Bu? 5 kan? Cara pertama tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cara kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Cara ketiga, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Cara yang keempat,
zikir pagi petang. Kita sebutkan dalil-dalilnya itu. Sebutkan berbagai macam versi dalil-dalilnya, 5 caranya. Kadang itu ganti-ganti. Kadang kalau waktunya mepet bisa cukupkan dengan berapa tadi? 10. Lagi bikin super sibuk. Kemarin yang saya sebut di Masjid Jiyah, tahiyatnya ada yang bersinikasnya apa? Sampai di mana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sudah dapat rukun dan sudah dapat sunat tadi. Nah, kita simpulkan di sini berarti amalan ada 2 macam, Bu. Amalan yang qasir dan amalan mutaaddi. Amalan yang qasir, amalan mutaaddi. Ini ada tulisan saya sendiri di biru. Sudah lengkap ya. Jadi web. Amalan ada 2. Apa pertama? Qasir, yang kedua mutaaddi. Apa tadi amalan qasir, Bu? Amalan untuk individu. Yang kedua mutaaddi, amalan yang manfaatnya untuk orang banyak. Contoh sini ada sedekah. Walaupun sedekah yang untuk individu ada. Contoh sini zikir. Mana yang utama, qasir apa mutaaddi? Mana yang utama? Qasir atau mutaaddi? Mana yang utama? Qasir atau mutaaddi? Mana yang utama, Bu? Hah? Kadang ibu harus mikirkan amalan qasir saja, Bu. Contoh sholat 5 waktu, itu amalan individu, hukumnya wajib, Bu. Walaupun mungkin ada hajatan tetangga harus bantu-bantu, tapi sholat 5 waktu wajib, qasir, tapi dia wajib. Ada amalan mutaaddi, pentingkan orang lain. Karena misalnya harus ada yang memandangkan azan. Manfaatnya untuk orang banyak, orang tidak tahu waktu sholat. Harus ada yang berdakwah. Kalau tidak ada yang berdakwah, nanti tidak ada yang tahu amalan-amalan. Maka tidak bisa kita sebut qasir atau mutaaddi yang lebih utama, tergantung. Kadang qasir sendiri walaupun amalan individu wajib. Contoh wajibnya apa? Sholat 5 waktu. Wajib, Bu. Ini wajib. Gak bisa bilang, wah, saya punya amalan untuk orang banyak, saya banyak sedekah, saya sholat, gak apa-apa, gak usah. Gak bisa. Ini amalan qasir tapi lebih utama daripada amalan mutaaddi. Belajar agama masuk yang mana? Qasir atau mutaaddi? Bisa masuk qasir untuk memperbaiki diri sendiri, bisa masuk mutaaddi, bisa ngajarkan orang lain, ngajarkan keluarga, ngajarkan anak, ngajak suami. Maka di sini disebut berarti sedekah yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu ada 2. Ada sedekah yang manfaatnya untuk dirinya sendiri dan ada sedekah yang manfaatnya untuk orang lain. Nah, berarti kalau sedekah bisa masuk amalan qasir, bisa masuk amalan mutaaddi. Jadi intinya ada yang qasir bisa kita lakukan harus, bahkan ada yang harus kita lakukan,
ada muta'addinya tetap harus ada. Tapi ada amalan yang dua sisi ini ada, qasirnya ada, muta'addinya juga ada. Maka belajar ilmu agama manfaatnya untuk diri sendiri juga manfaatnya untuk orang lain. Lihat faedah ketujuh. Sedekah bukanlah terbatas pada sedekah dengan harta saja. Namun hukum asalnya adalah bersedekah dengan harta. Kalau kita sebut sedekah berarti dengan harta. Kalau tidak punya harta, ada amalan-amalan kebaikan. Nah, tadi disinggung tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu berarti mengajak yang lain jadi baik, mengajak kebaikan. Nahi mungkar berarti melarang kemungkaran. Ada amar ma'ruf nahi mungkar yang dihukumi wajib ain. Artinya wajib pada tiap individu untuk mengajak yang ma'ruf bagi yang mampu dan tidak dapat digantikan. Contoh di sini Bu, amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib kepala keluarga kepada istri dan anak-anaknya. Hukumnya fardhu ain. Terus yang mustahab, yang sunnah, ketika mengajak pada perkara yang sunnah atau melarang kemungkaran yang sifatnya makruh, atau ada perkara yang bisa dimutlakan sebagai kemungkaran saja, maka mengingkarinya di sini atau mengajaknya di sini hukumnya sunnah. Ada yang wajib kifayah, wajib bagi sebagian dan sudah mencukupi. Ini berlaku bagi yang mampu, namun masih bisa diwakilkan pada yang lain. Nah sekarang syarat amar ma'ruf. Jadi syarat mengajak pada kebaikan. Satu, sudah punya ilmu mengenai yang ma'ruf yang didakwahkan. Dua, mengetahui kalau orang yang didakwahi telah meninggalkan yang ma'ruf, maka dia diajak. Misalnya, tahu si A ini meninggalkan sholat. Amar ma'rufnya gimana? Ngajak dia kembali untuk sholat. Berarti dasar utama ilmu. Yang kedua tahu kalau yang kita ajak, yang kita dakwahi itu meninggalkan perbuatan ma'ruf. Perbuatan ma'ruf itu artinya perbuatan baik. Syarat nahi mungkar. Satu, mengetahui sesuatu yang dilarang itu sesuatu yang mungkar berdasarkan dalil syar'i, bukan berdasarkan perasaan, bukan kebiasaan, bukan karena cemburu, bukan karena sekilas penglihatan. Jadi yang pertama berarti punya ilmu kalau itu salah. Harus dalilnya jelas, baru boleh diingkari. Ingatnya harus dalilnya jelas, baru boleh diingkari. Yang kedua, orang yang ingin dilarang telah diketahui terjerumus dalam kemungkaran. Berarti dia tahu dia itu salah. Tahu salah dulu, baru diingkari. Yang ketiga, kemungkaran yang diingkari tidak akan berubah menjadi kemungkaran yang lebih parah. Berarti ingkari orang lain, lihat-lihat lagi. Jangan-jangan nanti tambah rusak.
Jangan-jangan nanti timbul kemudorotan yang lebih parah. Intinya harus pahami akibatnya seperti apa kalau ingin ingkari kemungkaran. Coba lihat dari yang sini. Dalil larangan mengubah kemungkaran akhirnya menjadi bertambah parah. Lihat, wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahanmu, janganlah kamu memaki sembahan-sembahan mereka selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Berarti kalau ini diingkari, kita itu jelek-jelekkan sesembahan orang lain, malah nanti diserang balik Allah yang dijelek-jelekkan. Itu namanya mengubah kemungkaran, tetapi timbul kemungkaran yang lebih parah. Contoh yang lainnya lagi. Kita tahu ada orang-orang kafir melakukan maksiat. Misalnya dia buat pesta di bar, pas lagi di samping rumah. Kalau diingkari langsung, efeknya apa? Oh, dia bawa preman-preman juga nih ya, yang punya bar ini ya. Diingkari langsung, oh, premannya serang. Kemungkarannya gimana? Bisa jadi lebih parah. Kalau itu yang ingkari ini orang yang pakai pecis, gamisan, pakai koko, maka dia akan lihat setiap orang yang pakai kayak gitu diserang semuanya, diserang balik. Timbul kemungkaran yang lebih parah. Berarti gimana solusinya? Kalau tidak bisa diingkari langsung, berarti dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan apa, Bu? Ingkari dengan hati. Dia bukan berarti kita setuju, Bu, karena nggak sanggup mengingkari. Maka ingkari orang-orang dalam rumah juga seperti itu. Paham, Ibu? Coba jadi ustazah gitu, Pak. Timbul kemungkaran lebih parah nggak? Para ustazah. Pakai kayak ini, Bu, pakai kayak ini. Terus dua ilmu ya ustaz, terus ngaji. Terus yang kedua tadi apa? Oh iya, gue suamiku salah, jelas salah. Tapi cuma pikiran ketiga itu, pikiran ketiga apa itu? Kalau diingkari, apa yang terjadi? Lebih parah. Malah boleh jadi ibu gak dibolehkan lagi ngaji. Bisa jadi lah, bisa jadi. Nggak boleh keluar lagi, di rumah saja. Parah lagi, nggak dikasih uang jajan. Bisa macam-macam timbul. Dan masih banyak konflik-konflik lainnya. Kalau nggak timbang-timbang. Jadi solusinya gimana, kok? Hadapi suaminya. SABA. Apa sampai yang mau protes gitu? Sabar tulisannya sedikit. Ibu pakai cara apa ini? Saya nggak mau dulu, saya tabah. Guys, yang penting saya baik dulu. Mudah-mudahan nanti suami lihat keadaannya baik. Oh, ini kok istriku kok jadi kayak begini ya? Kok tambah baik? Mudah-mudahan dari lihat sini. Tadi yang kemungkaran dengan ini ingkari itu akan berubah secara pelan-pelan. Ya Allah, semoga ini semua dapat hidayah. Cukup. Praktekkan dulu sampai situ. Ketemu 2 minggu lagi, kita lihat perubahannya ada atau tidak. Apa besok sudah jadi ustazah, super ustazah gitu ya? Baik, silakan ada pertanyaan.
Ada yang nanya langsung? Ustaz, apa hukumnya bisnis usaha laundry karena kita mencuci pakaian muslimah yang tidak menutup aurat secara syar'i? Adakah kalau menolong dalam kemaksiatan di dalam usaha tersebut, Ustaz? Di dalam laundry tadi ada aturan nggak yang dicuci cuma pakaian yang syar'i saja? Ada. Bu, mendingan kita tuh sananya. Kalau nanya, ini terlalu rinci. Ibu perlu nanti telusuri pakaiannya. Kan ketika orang sholat itu biasanya nyewa kan? Ya dong. Kan nggak perlu apa dan apa pakaian kan nggak perlu kan? Sudah cuci aja. Dan asalnya nggak usah lihat orang yang datang tadi. Aman. Karena yang ibu fokus itu adalah pakaiannya. Ibu nggak butuh maksiatnya asalnya. Urusan dia nanti di luar rumah sendiri. Oh, ternyata dia pakai baju jersey kayak gitu, sampai kemarin saya cuci. Tidak tahu kalau dia pakai kayak gitu, kan harusnya ibu bilang. Cuma tahu kalau cuci pakaian, urusan yang itu nggak tahu. Karena kemungkinannya masih banyak. Kalau asalnya cuci saja. Saya jarang saja. Wallahu a'lam. Ini ada supir online. Terus ada supir online ini sedekah tapi sedikit-sedikit. Setelah terkumpul banyak, boleh tidak disedekahkan ke ibunya? Tadi masuk sedekah nggak ke ibu? Bisa jadi nafkah ya. Nafkah itu ketika orang tua tidak bisa lagi kerja dan tidak punya harta, maka jadi nafkah wajib dari anak. Kalau ibunya sudah punya tabungan, boleh dia usah. Jadi syarat dikatakan wajib memberi nafkah pada orang tua dua syarat. Pertama, ketika orang tua tidak punya pekerjaan lagi. Yang kedua, ketika tidak punya penghasilan. Itu baru dikatakan wajib. Bagaimana kalau disedekahkan ke ibu kandung yang bertanya ini? Jadi tadi itu suaminya, dan suaminya tadi ya, berarti ke mertuanya. Yang pekerjaannya hanya membantu rumah tangga saja. Ini berarti berbuat baik pada mertua, orang tua si istri. Boleh-boleh saja, bahkan suatu kondisi dia juga harus memperhatikan keluarga istrinya. Tapi tidak disebut nafkah, hanya berbuat baik kepada keluarga istri. Ada lagi? Ada pertanyaan? Ada? Iya. Menghapus dosa diantaranya dengan istighfar. Kalau kita dengan musik terus istighfar, terus gugur dosanya. Sengaja atau tidak tadi maksudnya, Bu? Kalau sengaja berarti segera tidak diulangi lagi. Wallahu a'lam. Ya lagi. Empat rakaat Ustaz, itu kan ada yang setelah dari rukuk mau untuk berdiri mau menuju ke rakaat ketiga, itu kan ada yang mengangkat tangannya dan ada juga disunahkan setelah tahiyat awal mau ke rakaat ketiga untuk angkat tangan. oh, Disunahkan. Masuk sunnah itu. Disunahkan. Jadi tak angkat tangan. Terang Ustaz. Ibu pun kalau lagi sibuk ada aktivitas, tidak mesti membuka pintu untuk melayani tamu tadi. Tamu itu kadang harus mengetahui keadaan tuan rumah. Itu saya pernah situ juga di majelis ini. Si tamu itu kadang harus memperhatikan kondisi tuan rumah. Tidak setiap waktu tuan rumah bisa menerima tamu. Bahkan sama seperti pesan WA, telepon, kalau tidak diangkat atau belum dibalas, memang belum waktunya. Maka seandainya pesan ini ibu pun tidak balas, walaupun ada ucapan salam itu, ibu tidak ada masalah di situ.
kondisinya sama seperti tadi. Kalau enggak itu cuma melihat sepertinya ada ucapan salam nih. Dan saya ada di bagian awal kan kelihatan. Itu cukup jawab waalaikumsalam saja tanpa buka pesan juga tidak masalah. Cuma sekadar jawab pesannya tadi. Cukup seperti itu saja. Jadi sama kalau di grup ya. Nah, kalau di grup berarti cukup sebagian yang jawab, maka sudah dikatakan semua satu grup itu jawab sama. Untuk jawab salahnya fardu kifayah. Itu satu grup. Oke. Ya, bro. Baik, itu saja yang kita sampaikan untuk kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah memberikan kesimpulan pada kita semuanya. Baik, demikian kita cukupkan, kita tutup, dan nanti pada momen dari